pasien tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik lagi. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang berjumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti di darah terdapat sel darah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen digantikan karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain. Jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru, jantung, darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok atau bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Itu video pertama tentang bahaya merokok. Apa kira-kira yang dapat diambil kesimpulan dari situ? Bahan yang terdapat pada rokok itu apa? Ada 3 tadi. Nikotin yang pertama. Yang kedua, tar. Jadi kalau kita lihat tar itu, kalau orang-orang perokok itu umumnya giginya akan kuning. Ada kecoklat-coklatan, nah itu disebabkan oleh zat tar itu yang menempel di gigi kita, jari-jari. Jadi orang merokok itu tidak bisa menipu. Lihat jari-jarinya di sekitar dia pegang rokok itu biasanya jarinya, kukunya akan berwarna kecoklatan. Jadi gimana pun kita nanti mengatakan tidak merokok akan ketahuan di sini. Dan yang ketiga, yang paling tinggi risikonya adalah karbon monoksida. Udara di sini kita kan ada 2, ada yang oksigen, karbon monoksida. Nah itu sama dengan asap yang berbahaya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti kepada kondisi kesehatan kita. Jadi kalau kita berolahraga kemudian sesak napas saat berolahraga itu disebabkan oleh itu, karena karbon monoksida yang sudah mengikat di hemoglobin HB darah kita. HB orang normal itu berapa? 11 ya, 12. Kalau di bawah itu berarti HB-nya rendah.
Salah satu penyebabnya mungkin karena dia perokok. Jadi kalau orang tua kita perokok, kemudian nanti pemeriksaan darah HB-nya rendah, itu penyebabnya itu karena kebanyakan merokok. Nah, itu kira-kira bahaya merokok. Jadi bagi yang mau merokok silakan ulang lagi, kita ulang lagi sekali lagi putarnya. Nah, bagi yang sudah merokok, kalau bisa lihat ini, sering-sering lihat video ini dan kita akan bisa mempengaruhi. Coba. Dan bagaimana semua berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih merokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik lagi. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku merokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari membutuhkan banyak suplai oksigen. Organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu mengukur zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa rokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada faktor menarik yang tidak sering orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok atau bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Baik, kemudian tentang ini ada beberapa fenomena yang berlaku di masyarakat kita. Biasanya kan kalau orang-orang perokok ini kan sulit kita untuk menyampaikan kepada mereka, karena mereka alasannya pasti banyak. Beberapa anggapan-anggapan yang sering disampaikan kalau kita menasihati orang merokok ini. Pertama kan orang merokok itu kan sering batuk. Apa tanggapannya kalau orang kita bilang jangan nanti merokok nanti batuk? Mereka akan mengatakan kucing saja tidak merokok batuk juga. Kucing tidak merokok ada paknya batuk itu, itu sering. Atau rumah orang perokok ini tidak pernah dimasuki maling. Kenapa? Rumah orang perokok tidak pernah dimasuki maling. Nah, bahan yang masuk maling ini jago tari ini betul-betul tadi.
tengah malamnya betul-betul aja sehingga orang banyak kan jadi diusir. Nah itu anekdotnya, orang-orang perokok selalu akan mengatakan sambil bercanda, begitu mengatakan. Kemudian ada nasihat, jadi kalau mengatakan melarang merokok itu jangan dengan kata-kata, kan sering kita dengar alun mencari dalam merokok belum. Kalau kita menasihati dengan cara begitu, nanti kalau dia sudah punya uang, pasti dia akan merokok. Kenapa? Karena dasarnya kita uang. Nah, atau kita barulah merokok. Akhirnya apa? Kalau dia sudah merasa besar, dia akan merokok. Jadi berarti kalau kadang merokok kan. Nah, harusnya kalau kita menasihati dengan kesehatan tadi, merokok itu bisa mempengaruhi jantung, pembuluh darah, otak. Yang lebih parah itu nanti otak kita lihat nanti di video berikutnya. Ya. Jadi kalau merokok, zat yang berbahayanya ada 3, nikotin, tar, dan karbon monoksida yang kita hirup setiap hari. Kadang-kadang apa? Tegalak lo Pak mendengar dulu pada waktu corona, orang yang memakai masker diketawakan. Batu hanguknya seorang di isoknya orang pakai masker kan. Sementara dia sudah jelas asap yang dihisapnya, karbon monoksida, tidak masalah bagi dia, bagi orang perokok. Nah, orang yang pakai masker diketawakan, malu satu, nak boleh tu dah buat mangu-angu seorang. Nah, ini satu anomali misalnya. Anomali itu sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Nah itu yang tentang merokok ini. Jadi kita hanya menyampaikan, mudah-mudahan bagi yang berniat merokok dengan melihat video ini mengurangi niatnya, dan bagi yang masih merokok bisa mengurangi dengan sering-sering melihat video tentang bahaya merokok. Ya. Nah, kalau tulisannya sudah ada, makanya Pak tidak datangkan ahli, harusnya kan datangkan orang kesehatan, orang ahli bidang kesehatan. Tapi kalau orang tidak akan berhenti itu, siapapun yang kita datangkan tidak akan ada manfaatnya. Ya. Nah itu yang tentang merokok. Yang kedua, kita masuk video tentang bahaya narkotika. Nah ini ada beberapa video tentang narkotika. Oke, kembali tanpa suara, kita lihat videonya sambil kita ambil manfaatnya. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang jika diminum, dihirup, maupun disuntikkan pada penggunanya, baik dari tumbuhan ataupun bukan, sintetis ataupun semi-sintetis, bisa menyebabkan efek ketergantungan. Awalnya narkoba dikenal pertama kali oleh bangsa Sumeria dari tumbuhan opium atau candu, dan mereka menyebut dengan pil atau tumbuhan yang menggembirakan. Disebut tumbuhan yang menggembirakan karena menimbulkan dua efek. Yang pertama adalah efek kantuk, dan yang kedua adalah efek meredakan nyeri atau sebagai pereda nyeri. Oleh karena dua sifatnya itulah, narkoba digunakan dalam dunia pengobatan medis, terutama pembedahan untuk pembiusan pasien yang akan operasi. Bahkan tahun 330 sebelum Masehi, bangsa India dan Persia menggunakan candu untuk jamuan makanan dengan tujuan relaksasi agar tamu-tamunya menjadi lebih rileks. Namun sayangnya narkoba saat ini banyak disalahgunakan, terutama di kalangan remaja. Hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN tahun 2016 menimbulkan bahwa 4 dari 10 remaja mengkonsumsi narkoba. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi dan pertama kali digunakan adalah ganja dan menghirup lem karena harganya yang murah. Penyebab utama tidak lain adalah pengaruh teman sebaya sehingga penasaran, coba-coba dan konsumsinya bersamaan dengan hisapan rokok. Padahal dari segi kesehatan, narkoba memberikan dampak bagi kinerja otak dan saraf pusat karena depresan, stimulan, dan hal
halusinogen sebagai 3 metode kerjanya. Sebagai expresan, contohnya tahu, narkoba menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas sistem fungsional tubuh sehingga pengguna mudah mengantuk. Oleh karena itulah, pengemudi kendaraan jika mengkonsumsi bahan ini bisa menyebabkan kecelakaan. Sebagai stimulan, contohnya sabu-sabu dan ekstasi, narkoba meningkatkan kegairahan, meningkatkan kesadaran sehingga pengguna sulit tidur, insomnia, terus-terusan bergila, atau dalam bahasa gaulnya offline. Terakhir, sebagai halusinogen, contohnya ganja, narkoba menyebabkan khayalan, rasa bingung, ngilu, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri karena halusinasinya. Dampak lain dari narkoba, contohnya perubahan sikap dan perilaku, menjadi lebih arogan, emosional, dan temperamental. Sedangkan dampak ekonomi tentunya menghabiskan banyak uang. Kabarnya, harga narkoba bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Yang tentunya bagi anak kos bisa membeli cilok segerobak atau Indomie 1 kardus untuk stok 1 bulan. Selanjutnya gangguan hormon rasa senang yaitu dopamin dan endorfin. Misal seorang remaja sebut saja Mawar mengkonsumsi narkoba 0,1 gram. Otak mengeluarkan perintah agar memproduksi hormon rasa senang tersebut sesuai 0,1 gram. Namun lain waktunya tidak cukup untuk rasa senang 0,1 gram tersebut. Otak memerintahkan untuk menghasilkan 0,2 gram agar hormon senang lebih banyak dikonsumsi. Itulah menyebabkan kecanduan. Dampak tersebut tidak kalah penting, hepatitis B dan C dapat menular melalui darah. Hal ini berisiko bagi pengguna narkoba suntik terutama saat jarum yang digunakan tidak steril dan berbahaya. Sedangkan bagi wanita, kelainan endokrin yang terganggu mempengaruhi siklus menstruasi sehingga reproduksi tidak. Lalu sobat remaja Indonesia yang berbudi lumpur penerus bangsa, bagaimana sih caranya mencegah agar tidak terjerumus ke dunia narkoba? Tentunya edukasi tentang pencegahan narkoba tidak hanya pada orang tua saja, namun remaja juga sangat bisa mencari informasi dan konseling dari sumber yang terpercaya, seperti kuis ini. Komunikasi yang lancar terhadap orang tua juga tidak kalah penting. Tidak usah malu dengan anak kami, justru arahan yang baik untuk orang tua bisa membantu kegalauan yang melanda. Pendekatan agama, harapannya dengan dalam agama, ajaran baik dapat dilaksanakan dengan kehidupan sehari-hari. Bagi pelajar, bisa banyak melakukan hal positif. Selagi masih muda, bagi yang hobi banget belajar nih, boleh nih pergi ke perpustakaan, membaca 10 buku sehari, atau mungkin mendengar musik, sangat bagus untuk melampiaskan emosi agar tidak galau. Yang suka olahraga, bisa nih jadi kapten basket, siapa tahu banyak cewek yang terpesona. Nah, intinya jangan sia-siakan masa muda dan memilih masa muda hanya untuk rokok dan narkoba. Dengan pada dia sama kita, dia orang tua kita, dia beneran, atau dengan siapapun versi masing-masing. Karena aku remaja sehat. Baik. Itu tadi tentang video singkat tentang narkoba. Pertama, kita ambil kesimpulannya, nafsa itu kepanjangan lah narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, itu nafsa. Ya. Zat aditif itu zat yang memiliki ketergantungan. Ya. Pertama, efeknya orang yang menggunakan narkoba itu, kalau lihat, pertama sering mengantuk. Jadi orang yang memakai narkoba itu sering dia mengantuk. Ya. Itu yang halusinogen, ya, halusinasi. Kemudian yang kedua, efeknya terlalu gembira. Jadi orang yang terlalu gembira itu kita curigai penyebabnya. Nah, makanya kita lihat sekarang artis-artis itu umumnya banyak menggunakan narkoba. Kan banyak terakhir yang kemarin tertangkap siapa? Amazoni. Dia bisa kerja 24 jam tanpa merasa capek. Nah, bisa nggak orang seperti itu? Jadi biasanya itu karena dia menggunakan narkoba. Umumnya, ya tidak semuanya, tapi pada umumnya orang yang terlalu gembira itu biasanya pengguna narkoba karena dia menggunakan doping. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau orang terlalu kuat, gembira, nah itu biasanya dia menggunakan
alat bantu yang namanya narkoba. Ya. Kemudian perilakunya, orang yang temperamental, ya, tidak merasa takut, nah itu biasanya. Contoh kemarin ada kasus anak pejabat pajak itu yang menganiaya anak orang itu, ya, nah itu kan juga karena pengaruh narkoba. Jadi perilaku, pengaruhnya kepada perilaku. Selain mengantuk, nah, kalau mengantuk mungkin untuk kita saja akibatnya, kita sering tidur. Kalau perilaku bisa juga untuk kita, untuk orang lain. Tapi kalau misalnya terlalu gembira bisa juga untuk orang lain. Kalau perilaku ini bisa menyebabkan kriminal. Nah ini yang perlu kita sadari. Kebetulan di daerah kita ini di Payolanse itu adalah pusat rehabilitasi. Jadi Puskesmas Payolanse itu adalah pusat rehabilitasi narkoba bagi pecandu di Kota Payakumbuh. Puskesmas Payolanse. Kenapa banyaknya di Payakumbuh? Karena memang di Payakumbuh ini pusat peredaran narkotika. Makanya BNN ada di Payakumbuh. BNN Bukit Tinggi kan ada. BNN itu kenapa letaknya di Payakumbuh? Karena Payakumbuh ini memang sarang ya peredaran itu. Badan Nasional Narkotika Nasional itu. Makanya dia letaknya di Payakumbuh. Nah, itu perlu kita pelajari. Kenapa? Rumah sakit stroke kenapa di Sumatera Barat? Karena orang Minangkabau makanlah minyak santan. Pusatnya di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, tengah-tengah. Di penyebabnya bukan orang membuat itu, bukan begitu saja simsalabim, tidak ada sebabnya. Kenapa BNN diletakkan di Payakumbuh untuk antisipasi itu nanti supaya kita bisa mencegah terjadinya kerusakan. Sebab generasi muda sasarannya memang generasi muda. Pemimpin masa depan itu kan generasi muda. Indonesia Emas 2045 kan generasi emas, target Indonesia 2045 itu generasi emas. Nah, siapa yang hidup berkuasa 2045 itu? Tentu yang muda-muda sekarang ini. Kalau kami itu lihat dulu itu 2045 tidak. Inilah generasi sekarang inilah yang akan menjadi generasi emas 2045 Indonesia Emas. Nah, itu namanya. Jadi makanya dari sekarang kita hindari, kalau bisa kita hindari, ya. Akan banyak kita lihat-lihat di YouTube tentang narkoba, kita pelajari. Berikutnya 5 menit lagi kita lihat yang ketiga videonya. Ya. Dia kelas 2 SMA, sekilas dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya puyuh dan sering kelihatan buruk. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus emosinya juga bisa diulang gak jelas. Kalau dia jadi ngobrol, bicaranya gak jelas dan sering gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah dengar nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafsa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang menggambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah, keluarga dan teman juga bisa jadi frustrasi dan kepribadian ini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini, udah kesepian, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena kehilangan teman dan keluarga. Kebayang nggak sih? Kita menjadi teman untuk mabar game online, tapi nggak ada yang mau. Bukan karena tidak jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas nggak jelas, cuma gara-gara
berdampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap berhubungan dengan teman-teman kita, padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan, begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi seperti ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng setelah bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya. Misalnya dibatasi cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat dan liatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya gak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada sendiri sedikit, kenapa gak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar kita kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba hal yang gak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak kalau kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya, negurin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik's, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk membahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten yang cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng, tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh, keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikuti banyak informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama bagi teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena manusia itu istimewa dan unik, dan kita gak perlu menilai orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang awalnya untuk pakai narkoba, dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan bikin kita melakukan sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Itulah tadi 3 video singkat tentang rokok, narkoba. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan itu bisa kita ambil manfaatnya, baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, atau lingkungan kita. Jadi kuncinya untuk antisipasi penggunaan narkoba ini ada 3 tadi. Pertama,
komunikasi dengan keluarga kita. Itu harus kita tingkatkan. Biasanya orang yang terjebak narkoba itu komunikasi dengan keluarganya kurang, dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Biasanya itu penyebabnya. Yang kedua adalah kita harus memperkuat keagamaan kita, karena benteng terakhir kita adalah agama. Dengan agama yang kuat, maka insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal negatif. Dan yang ketiga adalah kita mesti memperbanyak kegiatan-kegiatan positif ya, di luar lingkungan, misalkan berolahraga, melakukan kegiatan-kegiatan lain. Biasanya orang yang tercandu narkoba ini karena dia waktu kosongnya banyak, sehingga dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Ya, itu kira-kira bahaya rokok dan narkoba yang sampai sebenarnya masih banyak video-video lainnya, tapi kita cukupkan 3 saja. Dan setelah ini dikumpulkan rangkumannya, dan sebelum kita istirahat 30 menit untuk menyiapkan skenario sebelum kita nanti istirahat. Silakan dengan Bapak Ibu pembimbingnya masing-masing untuk menyiapkan apa kira-kira temanya. Berikan usulan saja dulu.